Jangan salah menilai, singa yang tampak jingkrak-jingkrak ini bukanlah karena kegirangan. Gerakan liar itu justru tanda penderitaan yang mendalam. Seekor penguasa sabana, raja dari benua Afrika, kini terjebak dalam sengatan racun mematikan. Seekor black mamba telah menancapkan taringnya, menyuntikkan neurotoksin yang bekerja cepat, melumpuhkan saraf demi saraf. Hanya dalam hitungan menit, tubuh sang singa mulai kehilangan kendali. Kekuatan raja hutan pun tak bisa diandalkan, runtuh dan ambruk, menerima dengan terpaksa untuk segera berpindah alam. Black mamba adalah salah satu satwa penghuni daratan benua Afrika, tanah luas dengan bentang alam yang luar biasa, kontras, keras, liar, dan penuh tantangan. Dari sabana emas yang tak berujung, hutan tropis yang rimbun, hingga gurun tandus yang membakar siang dan membeku di malam hari. Tempat bagi ribuan spesies satwa liar yang hidup berdampingan sebagai panggung besar kehidupan alam liar dunia. Gajah, singa, badak, hingga kawanan zebra berlari melintasi padang. Black mamba menjadi bagian penting di balik megahnya panorama sabana, menjadi salah satu predator tersembunyi yang paling menakutkan. Ular ini bukan sekadar bagian dari keanekaragaman Afrika, melainkan legenda hidup yang menumbuhkan rasa kagum sekaligus gentar. Dalam bayang-bayang semak belukar, di balik celah bebatuan, hingga di hutan-hutan ringan yang hangat, Black Mamba menemukan rumahnya. Black Mamba merupakan ular yang paling ditakuti di Afrika. Bukan hanya karena ukurannya yang besar, tetapi juga sifat agresifnya, racun yang sangat mematikan, serta kecepatan timbulnya gejala setelah gigitan. Racun Black Mamba didominasi oleh neurotoksin, zat yang menyerang sistem saraf. Hanya dalam waktu 10 menit setelah gigitan, gejala serius dapat muncul. Tanda-tanda awal envenomasi parah biasanya berupa rasa logam di mulut, kelopak mata yang mulai menunduk atau ptosis, hingga gangguan saraf pada wajah yang disebut bulbar palsi. Semua ini dapat berlanjut cepat, menjalar ke seluruh tubuh, membuat korban kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dan pada saat itulah, satu hal menjadi pasti. Setiap detik adalah perlombaan antara hidup dan kematian. Sama-sama menakutkan dan sama-sama legendaris. Seberapa kuat racun Black Mamba jika dibanding dengan King Cobra? Seekor kobra raksasa, King Cobra, mampu menyuntikkan bisa 400 hingga 600 mg dalam sekali gigitan. Jumlah itu cukup untuk merobohkan seekor gajah muda. Racunnya merambat perlahan, menyiksa dengan perpaduan neurotoksin dan sitotoksin, merusak saraf, melumpuhkan otot, sekaligus meluluh lantakkan jaringan tubuh. Kobra adalah eksekutor yang kejam, tapi ia masih memberi waktu, sebuah jeda antara hidup dan kematian. Namun, Black Mamba adalah si pembawa maut. Sekilas, ia menyuntikkan racun lebih sedikit, sekitar 100 hingga 400 mg. Namun, di balik angka itu tersembunyi rahasia. Hanya 10 mg-nya saja sudah cukup untuk mengakhiri hidup seorang manusia. Artinya, satu gigitan Black Mamba menyuntikkan dosis yang puluhan kali lipat lebih mematikan dari yang dibutuhkan. Dan berbeda dengan kobra, Black Mamba tak ragu menyerang berulang kali. Gigitan demi gigitan, setiap suntikan adalah vonis kematian yang nyaris tak terelakkan. Sebuah kombinasi mematikan, cepat, senyap, dan nyaris tanpa kesempatan kedua. Maka, jika King Cobra adalah algojo, Black Mamba adalah kilat maut. Cepat, senyap, dan tanpa ampun. Ia bukan sekadar ular. Ia adalah legenda hidup yang membuat bahkan para raja sabana pun harus bertekuk lutut. Tak hanya racun yang mematikan. Salah satu alasan kenapa Black Mamba begitu ditakuti adalah kecepatannya. National Geographic mencatat, ular ini bisa meluncur hingga sekitar 20 km per jam, menjadikannya salah satu ular tercepat di dunia. Dengan panjang tubuh yang bisa lebih dari 4 meter, kecepatan itu membuatnya mampu lari dari bahaya, sekaligus mengejar mangsa dengan mudah. Sebagai perbandingan, pelari pria rata-rata
bisa berlari sekitar 31 km per jam dan wanita sekitar 27 km per jam di lintasan khusus. Namun, itu hanya berlaku di arena olahraga. Keunggulan Black Mamba bukan hanya kecepatannya, melainkan juga akselerasi mendadak, kelincahan, dan gerakan yang sulit ditebak. Itulah yang membuatnya begitu berbahaya. Cara bergeraknya juga unik. Black Mamba bergerak dengan undulasi lateral. Ia membentuk pola S di tanah, seolah tubuhnya jadi pegas yang terus mendorong ke depan. Sisik-sisiknya bekerja seperti kait kecil, mencengkeram tanah agar setiap dorongan lebih bertenaga. Berbeda dengan ular lain yang sering tersendat oleh rintangan, Black Mamba justru memanfaatkan setiap permukaan untuk melesat lebih cepat. Ia seakan menjadikan alam sekitarnya sebagai jalur peluncuran. Kendati demikian, Black Mamba adalah makhluk yang pemalu dan lebih suka kabur daripada menyerang manusia. Namun, saat dalam kondisi terancam atau terprovokasi, mereka dapat sangat agresif. Black Mamba jarang sekali menoleransi kehadiran manusia dalam jarak kurang dari 40 meter. Bila merasa terancam, biasanya ia akan segera melarikan diri ke semak atau lubang terdekat. Namun bila terpojok, sikapnya bisa berubah drastis. Ia akan mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi, membuka mulut untuk memperlihatkan bagian dalam yang hitam legam, sambil menggerak-gerakkan lidahnya dalam tampilan ancaman yang menakutkan. Posisi ini merupakan bentuk pertahanan yang bertujuan menakut-nakuti. Jika Black Mamba merasa perlu menyerang untuk mempertahankan diri, ia akan menggigit berulang kali, menyuntikkan dosis bisa dalam jumlah besar pada setiap gigitan sambil mengeluarkan desisan keras. Setelah itu, ular ini akan segera melata menjauh secepat mungkin. Black Mamba, penghuni gurun Sahara, menyebar di hampir seluruh Afrika, seperti Angola, Botswana, Burkina Faso, Kamerun, Ethiopia, Kenya, Malawi, Mozambik, Namibia, Afrika Selatan, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe, hingga Republik Demokratik Kongo. Black Mamba dikenal menyukai lingkungan yang cukup kering seperti semak belukar, hutan, sabana, dan batu-batuan. Namun jika terpaksa, ular ini bisa tinggal di hutan dataran rendah dan sabana yang lembab. Mereka mendiami beragam lanskap, dari hutan ringan, semak belukar, tonjolan bebatuan, sabana semi gersang, hingga hutan dataran rendah yang lebih lembab. Walau jarang ditemukan di ketinggian di atas 1000 meter, ular ini mampu hidup hingga ketinggian 1800 meter di Kenya dan 1650 meter di Zambia. Black Mamba aktif di siang hari atau diurnal dan termasuk ular yang mampu beradaptasi di setiap lingkungan, hidup di tanah maupun memanjat pepohonan. Saat berada di darat, ia sering mengangkat kepala dan lehernya untuk mengamati sekitar. Tempat persembunyiannya biasanya berupa gundukan rayap, celah batu, sarang terbengkalai, atau batang pohon yang roboh. Di Afrika Selatan, Black Mamba diketahui kerap berjemur di bawah sinar matahari antara pukul 7 hingga 10 pagi, lalu kembali berjemur antara pukul 2 hingga 4 sore, dan seringkali di lokasi yang sama secara rutin. Racun mematikan, tubuh yang panjang dan lincah, kecepatan yang tak terduga, serta sifat agresif ketika terancam. Semua berpadu menjadikan Black Mamba sebagai salah satu predator paling berbahaya yang pernah dikenal manusia. Sebuah ironi dari alam bahwa di tanah Afrika, Raja Sabana bisa tumbang hanya oleh satu gigitan dari penguasa sejati dalam bayangan.